Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya, dan semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan kepada kita semuanya. Baik, pada kali ini Ustazah akan menerangkan materi pekan pertama di kelas 8 ya, yakni tentang adab berbicara kepada sesama. Jadi ada yang ingatkah kemarin terakhir kita materinya apa? Semoga masih ingat ya. Materi yang kemarin adalah adab berbicara kepada orang tua. Nah, kali ini adab berbicara kepada sesama semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara kepada guru, berbicara kepada teman sekelas atau sama orang lain. Intinya semuanya itu sudah diatur dalam agama Islam. Jadi kenapa sih agama Islam itu mengatur segala sesuatu kehidupan kita, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi manusia yang baik, yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi langsung saja ya, ada berbicara kepada sesama. Yang pertama adalah jujur dalam berbicara. Kenapa harus jujur? Karena ketika kita berbohong, nah dalam satu kali kebohongan itu kita akan melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya dan seterusnya begitu. Jadi kita harus jujur dalam berbicara, dan jujur itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran sudah sangat-sangat dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 109. Selanjutnya, adab yang kedua adalah berbicara yang baik atau diam. Nah, jadi jika kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih baik diam saja daripada salah ucap atau menyakiti hati lawan bicaranya. Yang ketiga adalah tidak ghibah. Oke. Nah, ghibah atau gosip adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan, baik dalam keadaan soal jasmaninya, Ustazah ulangi lagi, baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, atau bentuk lahiriahnya dan sebagainya. Caranya pun bermacam-macam, diantaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Nah, banyak orang yang meremehkan masalah ghibah memang, padahal dalam pandangan Allah ya adalah sesuatu yang keji dan kotor, mestinya yaitu adalah ghibah. Nah, hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya sendiri, naudzubillah. Dan riba yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya. Jadi ketika kita mengomongkan sesuatu kejelekan orang yang lain, itu sangat-sangat tidak baik ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat ghibah. Amin. Selanjutnya yang keempat, adab yang keempat adalah melihat lawan bicara dan mendengarkan dengan antusias. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, mata kita itu harus tertuju kepadanya. Jadi jangan malah ditinggal main HP, jangan malah ditinggal makan. Atau kalau misalnya perlu untuk makan, minta izin dulu kepada lawan bicaranya. Kemudian mendengarkan dengan antusias.
untuk menghormati lawan bicaranya. Jadi kita harus mendengarkan dengan antusias. Ya meskipun kita pernah mendengarkan cerita orang tersebut, nggak apa-apa. Harus dengan yang sungguh-sungguh dan antusias. Nah, yang kelima tadi, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jadi ketika teman kita ngomong, ngobrol enak-enak, tiba-tiba, iya tak, aku gitu, nggak boleh itu ya. Sangat tidak baik. Jadi jangan memotong pembicaraan lawan bicara. Atau kalau memang perlu, misalnya lawan bicara kita gibah, masa tidak dipotong? Sadar, ia dipotong dengan permisi, maaf, dengan kata-kata yang baik dan bijak agar tidak tersinggung begitu. Kemudian adalah tidak berdebat, karena dalam perdebatan ego kita itu yang selalu di depan, ya, selalu ingin memenangkan perdebatan, kecuali memang memperdebatkan sesuatu yang perlu seperti hukum, ilmu dan lain-lain. Ketika memutuskan suatu hukum memang ada perdebatan, cuma ya sebisa mungkin harus dijauhi gitu. Nah, jauhi perdebatan walaupun engkau benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bibayyatin fi rabatil jannah liman tarkal mira'u wa in kana muhaqqan." Yang artinya, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia sebagai pihak yang benar. Nah, jauhi berdebat, jauhi perdebatan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya materi kita sudah selesai. Ustazah ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan jangan lupa selalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga, agar kita menjadi manusia yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi selanjutnya.